Ada menyaksikan Liputan Talks, saya Jati Dharma. Kita mau ngomongin soal yang lagi rame dibicarakan oleh netizen terutama. Ini soal makan bergizi gratis, program dari Presiden Prabowo Subianto yang bisa dikatakan program besar dan ini bisa dikatakan kalau berhasil tuh manfaatnya luar biasa. Tapi dalam penerapannya ini banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Ada soal keracunan, itu yang paling sering didengarkan. Kemudian ada lagi persoalan terkait dengan yang paling baru nih, ada penemuan 5.000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang fiktif. Nah, loh, ini gimana nih? Kita akan coba cross check permasalahan-permasalahan yang meliputi makan bergizi gratis ini dan langsung aja kita akan mengcross checknya kepada Kepala Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab terkait dengan program MBG ini ya Pak Dadan Hindayana. Pak Dadan, tadi saya sudah langsung di opening bilang ada permasalahan yang meliputi MBG sebagai apa ya bisa dibilang ini anaknya Pak Dadan nih program MBG ini Pak. Yang Iya, pertama ini saya cross check adalah soal temuan dari anggota DPR RI Pak Nur Hadi yang ya, bilang ada 5.000 SPPG fiktif. Bener nih Pak? ya. Selamat sore, Mas Jati. Mungkin saya perlu jelaskan, Pak Nur Hadi ini kan hadir pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Dan saya Hmm. menyampaikan sebuah data yang kurang lebih memang dirujuk oleh Pak Nur Hadi, tapi kelihatannya salah mengerti. Oh, Jadi kan sampai sekarang di Badan Gizi sudah ada 8.488 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah operasional. Dan itu mungkin sudah bisa melayani kurang lebih 28 juta penerima manfaat. Kemudian ada juga yang 13.467 yang dalam proses verifikasi. Ya, itu seluruhnya ajuan dari mitra. Dan juga ada 8.966 yang dalam proses pengajuan. Artinya mendaftar pengajuan tapi belum boleh membangun karena belum ada verifikasi dari Badan Gizi untuk melakukan proses persiapan. Nah, tapi di lapangan ini kan total sudah ada 29.000 orang yang booking titik untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, berbagai kuota di berbagai daerah itu penuh karena hmm. yang daftar sudah banyak. Nah, kemudian Badan Gizi menerapkan, aduh mohon maaf nih ada telepon dari Pak Presiden, boleh diangkat dulu nggak? Boleh kalau Ya, gitu, silakan. nah, siap, siap, ya, siap. 28, ya, 8.488. 8.488. Iya, betul. 28 ya. Ya, baik, makasih. Mohon maaf ada telepon karena biasa dipantau tiap hari. Ya, saya Langsung dipantau langsung oleh dipantau. Pak Presiden. Pak, tapi boleh Pak, sebelum melanjutkan Pak Dadan tadi penjelasan terkait dengan 5.000 yang fiktif tadi, Ya, ada arahan apa Pak dari Pak Presiden? barusan menanyakan Heeh. jumlah SPPG yang operasional hari ini. Oh, Biasa per hari ini. hari ini. Oh, selalu akan Pantau. dipantau daily gitu Pak, Every day, every day, every day. every day. Ya, Segitu concern Pak Presiden terhadap ya, betul. program yang satu ini. Betul, betul. Kalau ada isu sensitif di masyarakat juga langsung meminta konfirmasi agar mendapat pencerahan, penjelasan sehingga beliau tidak salah paham. Jadi pun terkait dengan 5.000 yang dikatakan fiktif ini, Pak Presiden juga tahu berarti ya? Pasti mantau. Dan Pasti saya perlu mantau. jelaskan bahwa Hmm. eh, dikatakan fiktif kalau ya Hmm. misalnya SPPG sudah operasional, dinyatakan resmi operasional oleh Badan Gizi, Hmm. kemudian kami kirimkan uang ke SPPG Hmm. tersebut, dan kemudian SPPG tidak melaksanakan kegiatan. Itu yang namanya fiktif. Tapi yang dimaksud oleh Pak Nur Hadi ini adalah banyak pihak yang booking titik untuk membangun SPPG, tetapi kemudian para pihak itu tidak melakukan kegiatannya di lapangan, tidak membangun,
dan kemudian ditemukan oleh Badan Gizi. Karena kami melihat banyak pihak yang mendaftar dan tidak melakukan kegiatan lebih dari 20 hari, kami kemudian melakukan kebijakan yang disebut dengan rollback. Rollback atau dalam istilah komputer mereset. Jadi Hmm. mematikan, memundurkan, memutar ulang gitu. Jadi ditemukanlah 5.000 titik yang dipesan oleh mitra yang tadinya sudah masuk dalam proses persiapan dan mereka Mhm. sudah bisa bangun, tetapi lebih dari 20 hari mereka tidak melakukan kegiatan, kemudian oleh Badan Gizi di rollback ke proses pengajuan. Nah, dalam proses pengajuan, mitra di posisi itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun karena belum diverifikasi oleh Badan Gizi. Jadi yang 5.000 itu bukan kegiatan fiktif, tetapi 5.000 mitra yang terkena proses rollback dari proses persiapan ke proses pengajuan. Jadi kan kalau mitra mau bergabung dengan Badan Gizi, yang pertama harus dilakukan adalah mendaftar di portal mitra, mitra.bgn.go.id. Nah, itu kemudian ketika dia masuk dan disetujui untuk bergabung menjadi mitra, maka masuknya dalam tahap proses pengajuan. Begitu kami verifikasi, masuklah dalam proses persiapan. Nah, persiapan ini mulai dikasih waktu oleh Badan Gizi antara 30 sampai 45 hari untuk membangun dari awal kalau itu tanah kosong atau merenovasi bangunan kalau itu sudah ada bangunannya. Ketika sudah Oke. proses persiapan selesai, kemudian kita berikan justifikasi bahwa SPG siap. Maka kami akan dikeluarkan apa yang disebut dengan berita acara verifikasi dan validasi atau disebut dengan BA Verval. Ketika BA Verval sudah selesai, maka kita keluarkan penempatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kita Hmm. itu selesai, maka akan kami keluarkan namanya virtual account. Kami buatkan virtual account yang di assignment atau di approve oleh dua, satu oleh KSPPG dengan satu oleh perwakilan mitra. Setelah ada virtual account, barulah dikirimkan uang untuk 10 hari ke depan. Jadi yang 5.000 titik itu belum sampai ke tahap itu. Baru kami pundurkan ulang dari proses persiapan ke proses pengajuan. Jadi tidak ada istilah fiktif dalam Badan Gizi Nasional. Dan 5.000 angka 5.000 itu Pak Nur Hadi dapatkan dari penjelasan saya di DPR ketika RDP. Jadi yang menemukan angka 5.000 titik bukan Pak Nur Hadi, tapi Badan Gizi Nasional. Untuk menunjukkan bahwa mereka ini mendaftar di Badan Gizi tapi belum serius. Makanya kami mundurkan. Demikian Oke, penjelasannya. dianggap belum serius karena tadi ada step-step atau langkah-langkah Mm-mm. yang belum juga dikerjakan tadi ya, seperti persiapan 30 sampai 50 hari tadi ya, Pak ya. Iya, Untuk betul. konfirmasi, 30 Iya, sampai 50 hari harusnya dilakukan persiapan tapi persiapan. tidak juga Tidak ada dilakukan. kegiatan apapun sehingga Makanya akhirnya di rollback. dimundurkan, Ya, di rollback. untuk Nah, hmm? kemudian kalau mereka serius, mereka sudah kita buka desk pengajuan. Jadi ada satu tempat di mana mereka akan mengadu. Kalau yang siap, mereka akan buru-buru membuat laporan bahwa mereka sudah siap. Kita kembalikan ke proses persiapan. Nah, yang tidak mengajukan progres, maka akan tetap di situ sampai batas waktunya. Dan ketika mereka juga tidak serius, maka akan hilang dari sistem. Dan ketika hilang dari sistem, maka terbuka kembali kuota untuk yang baru. Oke. Apa Pak rata-rata alasan dari para pengelola ini yang ketika sudah harusnya melakukan persiapan tapi akhirnya tidak dilakukan juga dan akhirnya harus dimundurkan, terus ada yang mengaku oke, saya siap untuk melanjutkan, ada yang juga tidak. Alasannya apa? Kenapa tidak melakukan di kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh BGN? Ya, ada beberapa hal. Yang satu mungkin mengejar peluang. Siapa tahu pada saat kita sudah daftar, dia bisa mencari mitra dan bersama-sama membangun fasilitas. Tapi ada juga yang memang petualang. Dia booking titiknya, kemudian dia perdagangkan titiknya. Sehingga Oh, banyak kasus kejadian di lapangan itu oleh petualang-petualang itu. Badan Gizi sendiri memberikan titik itu untuk bebas biaya, apapun bebas biaya. Nah, mereka petualang-petualang ini membooking titik itu, kemudian mencari orang yang bisa membayar titik yang dia miliki itu para petualang. Itulah yang terjadi di lapangan
kasus-kasus laporan, penipuan dan lain-lain itu oleh para petualang itu. Ya sama ya Ini kalau ada konser gitu ya, kemudian atau pertandingan PSSI gitu, kemudian calo akan beli tiket sebanyak-banyaknya, begitu tiket sudah susah dia jual, kayak gitulah mirip. ini artinya berarti itu termasuk tindakan yang melanggar hukum. Ya, tadi saya sudah konsultasi dengan Kejaksaan Agung. Tadi saya ke Kejaksaan Agung dalam kaitan dengan hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Dan Kejaksaan Agung dan kepolisian kan memiliki personel di daerah-daerah sehingga bisa membantu Badan Gizi mengatasi hal-hal yang seperti ini sehingga tidak terjadi lagi orang tertipu karena oleh para petualang tersebut. Apa Pak saran yang diberikan oleh Kejaksaan Agung untuk menghindari peristiwa yang sama terjadi di kemudian hari? Ya, kita akan sharing data, kemudian kita akan sharing berbagai hal yang akan terjadi, dan mereka punya tim di lapangan, kemudian kita bisa memberikan laporan siapa yang melakukan itu, termasuk mungkin nomor telepon, siapa yang menghubungi siapa, sehingga bisa dilacak pergerakannya dan sebagainya, sehingga insya Allah dalam waktu ke depan kelihatannya akan lebih tertib dan tidak ada orang yang tertipu karena kegiatan-kegiatan para petualang tersebut. Nama-nama tentunya sudah sangat clear ya Pak, dibukukan oleh orang-orang yang memesan titik ini. Apakah kemudian karena tindakannya ini yang akhirnya di-rollback oleh BGN dan ketahuan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti ini langsung blacklist atau masih mendapatkan kesempatan kedua misalkan? Ya, kalau kita tahu bahwa mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya, ya akan kita blacklist ya. Kita akan Blacklist. memberikan Apakah juga akan ada konsekuensi hukum yang akan diajukan oleh BGN? itulah kami yang sedang diskusikan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, klausul apa yang bisa dikenakan kepada mereka. Mhm. Oke, berarti ini yang menghambat penyerapan yang selama ini dilakukan oleh BGN ya, karena uang kan sebenarnya sudah dikucurkan oleh pemerintah 171 triliun rupiah ya Pak ya. Dan Hmm. ini kalau dari perhitungan data Reuters di tanggal 12 Juni 2025 baru sekitar 2,6% yang terserap atau 4,4 triliun. Ini salah satu yang jadi penyebab kenapa akhirnya program ini tidak berjalan dengan segitu cepatnya gitu Pak ya. Bukan itu. Kalau itu kan kasus sampingan saja. Perlu diketahui Mas Jati bahwa penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat, ya kan? Hmm, Dan jumlah penerima manfaat itu akan dicerminkan dengan jumlah SPPG yang terbentuk. Karena setiap satu SPPG terbentuk, maka satu bulan akan menyerap 1 miliar. Gitu. Dan oke. sekarang penyerapan kita sudah mencapai kurang lebih 16 triliun. Jadi sudah 23%, jadi sudah jauh sekali. Dan ketika hari ini sudah terbentuk 8.488 SPG, maka itu otomatis 8,4 triliun akan terserap dalam 1 bulan. Jadi kami optimis kita masih on track Mhm. dan kami targetkan di bulan September ini kami bisa membentuk 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi sehingga pada bulan Oktober itu sendiri akan terserap uang 10 triliun dari makan bergizinya saja. Nah, ketika kami nanti mengejar target di bulan Oktober penambahan menjadi 20.000 SPG, maka di bulan November akan terserap di bulan November sendiri 20 triliun. Sehingga Oke. kayak begitu pola penyerapan di Badan Gizi Nasional karena mesin penyerapannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Oleh karena itu kami sekarang sudah 2 bulan terakhir ini bekerja dari jam setengah 9 pagi sampai jam 11 malam untuk mempercepat verifikasi SPPG yang ada di Hmm. daerah aglomerasi yang tadi kita lihat sudah ada yang potensial bertambah itu kurang lebih 13.467. Itu adalah calon SPG yang kalau kita verifikasi dengan seksama akan menghasilkan SPG harian. Dan dari mulai Agustus sampai sekarang ini rata-rata tiap hari bertambah 150 SPPG. Setiap hari menambah 50 SPPG. 150 SPPG. Ya. Pak, tapi kenapa Pak Menkyu Purbaya sampai mengatakan bahwasannya penyerapan anggaran di program MBG ini dari BGN ini rendah?
Ya, karena beliau kan baru ya, baru bergabung dan belum memahami filosofi penyerapan di Badan Gizi Nasional. Saya sudah Hmm. berkali-kali presentasi di depan Bu Sri Mulyani, di depan para Wamenke yang lain, dan saya sudah presentasi hampir 3,5 jam di depan Pak Purbaya ketika beliau belum dilantik menjadi Menkyu pada hari Sabtu 6 September di Hambalang. Saat itu saya presentasi di depan Pak Presiden Prabowo Subianto, di depan para Pemret juga, dan juga ada di situ Pak Hmm. Purbaya. Saya waktu itu masih menyapanya sebagai Ketua LPS, dan tidak menyangka 2 hari kemudian beliau menjadi Menkyu. Tapi saat itu beliau sudah mendengarkan presentasi saya, termasuk juga pola penyerapan di Badan Gizi Nasional, termasuk juga jawaban Presiden terkait dengan penyerapan anggaran dari pertanyaan Najwa Shihab yang waktu itu Hmm. menanyakan bagaimana penyerapan di Badan Gizi dan kenapa lambat. Saya sudah jelaskan saat itu bahwa penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat, berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat. Jadi kalau kita meningkatkan setiap hari jumlah penerima manfaat dan itu dicerminkan dari jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbentuk, maka itu adalah mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi Nasional. Kalau tadi berarti Pak Dada mengatakan bahwa satu SPPG menyerap 1 miliar Iya, ya Pak ya. 1 bulan Berarti artinya kalau dalam saat ini dari Agustus hingga saat ini ada 150 SPPG per yang hari perharinya terbentuk. ini sudah terbentuk. Berarti Ya, artinya dari sejauh ini sudah ada 150 M yang sudah terserap ya. ya selama per hari, per hari. Agustus per hari dari Agustus sampai sekarang gitu ya, per Makanya hari penyerapan kita 150 M. Makanya penyerapan kita di bulan Agustus dan September ini sungguh spektakuler. Dari akhir Agustus kita hanya menyerap 10 triliun, sekarang sudah 16 triliun, hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dan saya yakin di akhir September ini kita akan melebihi 20 triliun penyerapan anggaran. Dan nanti di bulan Oktober akan lebih besar lagi, apalagi bulan November dan Desember. Oke, lagi dikejar target, tapi bukan berarti yang menjadi syarat-syarat untuk pemenuhan pembentukan sebuah SPPG ini akhirnya jadi dilunakkan kan, Pak? Tidak, tidak, tidak. Gini, ketika satu SPPG dinyatakan 100% siap operasional, itu artinya SPPG tersebut sudah memenuhi syarat standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi, baik itu standar fasilitas, higienis, keamanan pangan, dan juga personal. Jadi Hmm. kami tetap menerapkan standar SOP yang tinggi untuk setiap SPG yang akan diterapkan. Contoh ya, banyak bekas catering yang Hmm. bergabung di Badan Gizi Nasional, kan rata-rata catering di Indonesia itu tidak memiliki ruangan yang sesuai standar Badan Gizi. Akhirnya mereka harus renovasi, termasuk IPAL-nya. Rata-rata catering di Indonesia tidak memiliki IPAL, tapi ketika bergabung dengan Badan Gizi Nasional diwajibkan memiliki IPAL. Hmm. Oke, jadi sudah ada standar baku untuk Hmm, pembentukan sebuah SPPG dan ini tetap dipegang erat oleh tim untuk ya, memverifikasi pembentukan SPPG ya, tentu Pak ya. saja. Nah, kembali ke soal yang disampaikan juga Pak Menko Purbaya nih Pak, kan katanya untuk membantu BGN ini bisa lebih menyerap lebih cepat lagi anggaran yang ada akan mengirimkan tim kepada BGN. Ini sudah ada koordinasinya? Ya, tentu saja kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bahkan beberapa personel di Badan Gizi adalah personel dari Kementerian Keuangan, terutama di bagian anggaran. Itu sudah kami lakukan sejak awal. Jadi kalau Pak Hmm. Purbaya ingin mengirim lebih banyak, saya kira kami berterima kasih, termasuk juga mungkin mempermudah buka blokir dari anggaran-anggaran yang sampai sekarang masih ada yang diblokir di Kementerian Keuangan. Oh itu ya, fungsinya ada di situ. Jadi sudah lari cepat, jadi Hmm. jangan sampai udah lari tapi ininya masih keblokir, jadi akhirnya juga Ya, nggak bisa ada jalan juga ya beberapa Pak ya. ada beberapa pagu anggaran yang masih kena blokir. Jadi Oh masih kena blokir. Oke Pak, tadi bicara lagi soal ada SOP, ada kualifikasi atau syarat-syarat yang sangat
lengkap yang harus dipenuhi oleh sebuah yayasan ataupun juga pengelola untuk mengelola SPPG itu kan benar-benar ini harus serius karena berkaitan dengan masyarakat umum, anak-anak, perut mereka. Nah, Ya. tapi ketika sudah melakukan dalam perjalanannya untuk memproduksi makanan bergizi gratis ini masih ditemukan banyak sekali kasus-kasus soal keracunan ada di mana-mana. Yang terakhir terjadi di Kabupaten Pamekasan, Pak, Jawa Timur. Ini ditemukan adanya ulat di situ atau belatung. Dan ini gimana dalam proses perjalanannya soal pengawasannya seperti apa sih, Pak? Ya, kami tentu saja dari awal kan menempatkan 3 orang pegawai badan gizi di setiap SPG, termasuk ahli gizi. Itu salah satunya adalah untuk berusaha menerapkan standar dari awal. Memang akhirnya dalam perjalanan kami masih menyesali hal terjadi dan kami prihatin untuk para korban yang terjadi karena sebetulnya itu bukan kesengajaan kami dan ada beberapa hal yang memang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan standar operating prosedur, terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali kejadian ini dialami oleh SPPG yang baru terbentuk. Jadi Hmm, memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir satu SPPG baru dan dari pengalaman kami dulu ketika melakukan uji coba satu SPPG baru akan berjalan lebih eh, baik itu ketika sudah berlangsung selama 3 bulan karena disitulah ibu-ibu yang biasanya masak 4, 5 orang, 10 orang mulai terbiasa memasak untuk 1.000, 3.000, ya 3.500 orang. Karena untuk bisa masak dalam jumlah besar itu butuh kebiasaan-kebiasaan termasuk dari segi rasa. Dan juga termasuk di dalam menjaga aspek higienis pada saat menyiapkan dan delivery. Dan juga terjadi beberapa hal terkait dengan penyiapan bahan baku seperti yang hmm. contohnya terjadi di Banggai ya, yang saya sangat menyesalkan terjadi karena SPBG itu sudah beroperasi selama 8 bulan dan menu cakalang yang dikonsumsi oleh penerima manfaat yang kemarin kejadian itu juga sudah terbiasa mereka makan, tapi kemudian ada hal yang baru terjadi. Saya mendapat informasi bahwa ada supplier baru yang diakomodir untuk mengirim bahan baku cakalang tersebut. Nah, supplier yang baru ini rupanya belum se-qualified ya, yang lama sehingga ada bahan baku yang kemudian dalam processingnya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat. Dari 3.971 porsi makan kan ada yang terkena hampir 171 orang. Jadi kami sangat menyesalkan itu terjadi. Nah, kemudian kalau ada laporan-laporan terkait dengan belatung dan sebagainya, memang kami selalu cross-check karena ketika belatung itu masih hidup, ketika masakan sudah dimasak beberapa menit, kami cek sebetulnya apa yang terjadi hal seperti itu. Jadi beberapa hal sudah kami temukan dan kami sesalkan kejadian-kejadian seperti itu. Ini pengawasannya seperti tadi ya, ada 8 bulan sudah berjalan, kemudian hanya gara-gara perubahan atau mengakomodir supplier baru. Hmm. Ini apakah di SOP-nya sudah juga diterapkan juga bahwa ketika ada supplier baru, ketika ada bahan-bahan baru atau sesuatu yang baru dari yang sudah berjalan dengan baik ini perlu ada masa percobaan dulu atau ada Ya. masa testing dulu, seperti itu ada nggak sih, Pak? Ya, jadi gini, kan kami selalu menetapkannya standar umum bahwa pemilihan bahan baku harus dalam keadaan baik. Tetapi setiap kejadian kemudian akhirnya kami akan tambahkan SOP terbaru. Contohnya ketika SPPG baru berjalan, ketika mereka sudah memiliki list atau daftar penerima manfaat katakanlah 3.500, kami sarankan agar mereka memulai dari jumlah kecil. Jadi kalau ada 20 Hmm. sekolah yang dilayani, hari pertama baiknya mereka melayani 2 sekolah dulu sampai semuanya berjalan dengan baik. Kemudian setelah bisa baru bertambah ke sekolah yang lain, tambah lagi sekolah yang lain sampai akhirnya bisa maksimal di 3.500. Nah, sama juga sekarang dengan pergantian supplier. Jadi dengan kejadian Banggai kami kemudian membuat instruksi baru
ketika supplier yang sudah biasa digunakan itu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penerima manfaat, ketika ingin merubah supplier karena ingin mengakomodir pasokan lokal, saya kira yang baru ini juga harus bertahap juga, tidak langsung bisa menggantikan yang lama. Itu yang pentingnya. Jadi harus ada proses transisinya ya. Ya, Jadi betul. benar-benar bisa keukur apakah betul ini spesifikasinya sama sehingga untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal seperti Betul. ini ya Pak ya. Minimal Oke, kualitasnya harus sama. kualitasnya harus sama. Dan ini yang bertanggung jawab soal ini adalah kepala dapur, ahli gizi Ya, atau siapa Pak? kepala SPPG dan person in charge dari mitra. Jadi kan keputusan selalu berdua. Oke, ketika sebuah SPPG, satu unit SPPG ini melakukan kesalahan, seperti misalnya taruhlah tadi di Banggai gitu ya, ada satu kejadian, evaluasi yang dilakukan oleh BGN dan seperti apa evaluasi dan apakah hanya sekedar untuk menerapkan SOP yang baru atau ada sanksi yang diberikan kepada pengelola? Yang pertama, ketika ada kejadian, kami selalu perintahkan stop sampai evaluasinya dilakukan, kemudian analisis terkait kejadian itu harus detail, dan kemudian juga kami memberikan pelatihan ulang. Jadi ada retraining untuk hal-hal yang seperti ini. Setelah segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka SPG tersebut diperbolehkan untuk jalan kembali. Dan itu waktunya tidak ditentukan, tergantung kesiapan. Itu hal yang sudah terjadi pada Badan Uji Nasional. Dan alhamdulillah dengan kebijakan seperti itu, satu SPG yang sudah pernah mengalami, sampai sekarang tidak pernah tercatat 2 kali mengalami kejadian. Karena sudah dari training tadi ya, Ya. itu paling lama yang sejauh ini pernah dialami Pak, berapa lama untuk melakukan retraining lagi, mengingatkan kembali lagi SOP-SOP yang harus diterapkan, harus yang dilakukan oleh pengelola? Ini sangat tergantung dari temuan-temuan yang kami temukan di lapangan, seberapa besar kesalahan prosedur yang dilakukan, termasuk juga kelengkapan fasilitas. Kalau menyangkut hal kelengkapan fasilitas, pasti butuh waktu yang cukup lama, karena contohnya yang di Bogor itu hampir 1 bulan stop, tetapi ada juga yang sangat cepat sehingga 2 minggu bisa berjalan kembali. Oke, Pak, kita geser ke permasalahan lainnya. Ini selain soal keracunan yang juga dikeluhkan para penerima manfaat ini adalah terkait dengan rasa. Nah, ini nih kan mungkin kalau kita bisa katakan rasa itu satu orang beda-beda ya lidahnya Ya, ya Pak. Kita mungkin bisa berkilah ke situ. Tapi ini banyak ditemukan para penerima manfaat ini mereka itu dengan polosnya mengatakan bahwa rasanya tidak ada hambar. Nah, itu tuh banyak juga ditemukan. Nah, itu apakah juga termasuk dalam SOP yang ya, sudah ditentukan oleh BGN ya, atau itu benar-benar kembali ke masing-masing pengelola? Karena beda daerah ya, akan beda lagi ya, karena ada daerah yang mungkin terbiasa dengan pedas, ada ya. daerah yang mungkin terbiasa dengan asin. Nah, ini seperti apa? Ya, pertama untuk prinsip menu itu kan kami kenapa merekrut ahli gizi di setiap SPG dan rekrutmen berbasis lokal, karena kami ingin si ahli gizi meracik menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Nah, kejadian terkait dengan rasa biasanya umumnya dialami oleh SPPG baru, Mas Jati. Hmm, Karena SPPG baru itu kan baru meracik menu yang belum tahu selera anak itu apa. Dan biasanya akan running 1 bulan, mereka akan buat set menu, kemudian dikirimkan ke penerima manfaat. Nah, setelah bulan kedua itu ada kewajiban kepada ahli gizi untuk melakukan survei mm-mm. kepada penerima manfaat, menu apa yang paling tidak disuka, menu apa yang paling disuka, Oh. sehingga akan ada penyelesaian-penyelesaian. Rata-rata untuk ke SPG yang sudah lama, mereka akan masak berbasis kepada menu-menu yang paling disukai oleh penerima manfaat. Jadi biasanya keluhan rasa ini akan terjadi pada SPG-SPG yang baru. Tapi tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh para penerima manfaat ini akan langsung difasilitasikan, Pak ya. Karena kan namanya juga anak-anak kadang-kadang pengennya Hmm, tuh yang enak-enak, padahal ya. sebenarnya kalau secara gizi itu tidak memenuhi gitu.
Ya, kami kan memberikan makanan bergizi sehat ya. Jadi ini bukan untuk memenuhi selera, meskipun itu menjadi bagian dari yang kami pertimbangkan karena tentu saja selera akan membuat makanan habis dimakan. Kami sudah Betul. tahu misalnya satu SPG pilot project di Warung Kiara yang sudah berjalan 1,5 tahun, itu kan kita sudah tahu polanya. Anak-anak di sana paling tidak suka makan ikan. Kalaupun makan ikan, Hmm. ikannya harus digoreng dengan bentuk ikannya ada, seperti ibunya memasak ikannya. Tapi mereka akan netral memakan telur dan ayam. Tetapi menu yang paling mereka sukai adalah daging sapi. Jadi setiap kali kami masak daging sapi pasti habis itu, tidak pernah ada sisa. Nah, itu pola-pola yang sudah kami bentuk. Dan saya sudah melihat ini juga terjadi di SPPG lainnya, dan sering ada permintaan di dalam kertas yang menuliskan kami sudah rindu dengan makanan Itali gitu, dibuatkan dan itu mereka suka. Atau ada juga kami rindu dengan makanan Padang, kemudian kepala SPPG dan ahli gizinya membuat masakan Padang sesuai dengan request dari anak-anak. Saya kira semakin lama Oh. setiap SPG akan bisa menemukan polanya dan akan menemukan menu apa yang paling disukai. Dan saya lihat ada kekhasan, contoh di Tangerang Selatan. Ini di luar dugaan saya, rupanya anak-anak di Tangerang Selatan sangat suka dengan lele. Jadi lele adalah salah satu menu yang paling ditunggu oleh anak-anak di Tangerang Selatan. Itu salah satu contoh keragaman dari konsumsi dan juga kesukaan. Oke, kesukaan tentunya menjadi hal yang meringankan bagi penyusunan menu ya Pak, bagi Ya, masing-masing betul, FPBG ini karena betul. akhirnya para penerima manfaat ini tahu apa yang mereka sukai dan ini nantinya tentunya biar tidak ada food waste ya, tidak ada sisa-sisa makanan, semuanya terserap, semuanya terkonsumsi dengan baik. Tapi permintaan-permintaan seperti ini itu mencukupi Pak dari sisi anggarannya yang dalam satu tray kan kalau nggak salah 15-an ribu ya. Komponen biaya di makan begitu ada tiga. Satu bahan baku yang rata-rata 10.000, tapi ini juga sangat tergantung dari indeks kemahalan daerah. Yang kedua kan Hmm. operasional, yang ketiga insentif. Dan dari pengalaman di wilayah Jawa dan sekitarnya yang memiliki komponen bahan baku 10.000, itu cukup. Karena masak Hmm. telur itu kan hanya berindeks 6.500. Masak ayam itu hanya 8.000 sampai 8.500. Ketika masak daging sapi, ya indeksnya naik ke 10.500. Jadi kalau para kepala SPG dan ahli gizi bisa melakukan variasi-variasi menu yang satu hari mungkin kelebihan uang, satu hari kekurangan uang, rata-rata akhirnya bisa mencukupi. Oh bisa ada tambal sulam gitu ya dalam Ya kan? beda-beda karena tergantung dari menunya tadi ya. Tingkat Iya, kemahalannya daging sapi tentunya akan lebih iya. mahal daripada hanya telur gitu ya. Iya, betul. Karena sifatnya kan untuk bahan baku dan operasional at cost. Jadi berapapun yang mereka belanjakan, itulah yang dibayarkan. Jadi kalau mereka menerima uang per 10 hari untuk bahan baku, katakanlah kalau melayani 3.500, itu kan mereka menerima uang 3.500 kali 10.000, artinya 35.000 ya, 350.000 per 10 hari, dan itu mereka belanjakan selama 10 hari itu, dan itu hitungannya adalah rata-rata bukan indeks harian. Oke, rata-rata dalam satu minggu itu minimal begitu ya. Ya, betul. Oke, kita bicara soal menu ini dekat sekali dengan soal gizi nih Pak. Dulu di tanggal 6 Februari 2025 ini Center for Indonesia's Strategic Development Initiative atau CISD ini sempat mengeluarkan hasil risetnya atau samplingnya, ini ada 29 sampel menu di sejumlah lokasi yang diambil dan ditemukan banyak menu-menu yang katanya belum memenuhi target 30-35% angka kecukupan gizi. Itu Februari, Pak. Februari, sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah sekitar 7 bulan berlalu. Hmm. Ini bagaimana? Soal angka kecukupan gizinya sudah terpenuhi? Ya, ini sangat tergantung dari SPPG yang bersangkutan. Yang lama-lama dan sudah paham dengan pola pembiayaan bahan baku yang sifatnya at cost, biasanya mereka akan memaksimalkan eh, budget itu sehingga angka kecukupan gizinya akan terpenuhi. Yang baru-baru biasanya yang belum pengalaman, mereka masih takut-takut menggunakan anggaran sehingga ada beberapa SPPG yang kami lihat masih
kemudian kami sampaikan bahwa ini menu belum ini akan cukupkan gizi. Setiap SPG kan kami wajibkan untuk mengupload menunya harian ke media sosial sehingga tim pakar kami yang di pusat bisa melihat menu dari satu SPPG ke SPPG lain dan seringkali ya, tim pakar ini melaporkan ke saya ini kayaknya kurang. Saya sampaikan silahkan Hmm. langsung disampaikan ke ahli gizinya agar diperbaiki. Demikian. Oke, kalau dari soal menu bisa terpantau dengan penguploadan di media sosial ya Pak ya. Tapi Ya, terkait dengan alat-alat yang digunakan, kan sempat juga ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa traynya ini mengandung minyak babi, ada part dari traynya ini yang ada babinya. Nah, seperti itu kan kalau misalkan jarak jauh agak susah ya Pak ya, dikontrolnya. Ini seperti apa pengawasan di FBGN kepada masing-masing SPPG? ya. Kami sudah mendapatkan jaminan dari Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Halal Produk Halal bahwa seluruh Hmm. SPPG yang ada sekarang beroperasi sudah halal. Jadi itu akan membuat saya kira seluruh penerima manfaat akan tenang terkait dengan isu lemak babi. Sebetulnya ini adalah dalam proses produksi tray ya, food tray, di mana food tray itu kan merupakan logam, campuran logam dan salah Ya. satunya adalah nikel. Jadi tidak mungkin di dalam food tray itu ada minyaknya. Nah, minyak digunakan di dalam proses produksi food tray ini ketika stamping, ketika mencetak dari lembaran Hmm. logam menjadi lekukan-lekukan itu harus menggunakan minyak pada mesinnya agar si lembaran tidak cracking, juga mengirit energi dan juga mempermudah proses percetakan. Dan setelah proses itu dilakukan kan kemudian tray-nya akan dicuci, disterilisasi sehingga tidak ada minyak lagi yang menempel pada food tray. Karena kalau ada minyak yang menempel pada food tray itu kan tidak akan lolos QC, ya quality control. Hmm. Jadi pasti sudah higienis dan itu masuk di pasaran. Demikian. Jadi untuk di Indonesia food tray ini kan diproduksi oleh produsen dalam negeri dan saya mendapat laporan bahwa minyak yang digunakan pada mesin stamping itu adalah minyak nabati. Nah, kami kemudian sudah berkoordinasi dengan BPJPH bahwa untuk food tray yang diimpor dari luar itu nanti sudah harus mendapatkan label halal dari BPJPH. Oh, sudah ada koordinasi dengan BPJPH ya, bahwa untuk memastikan bahwa semua yang diterima oleh penerima manfaat ini seluruhnya adalah halal, baik itu Oh, dari isi atau makanannya dan ya, juga peralatan yang diterima ya. ya, Oke. bukan hanya itu, bahwa seluruh KSPPG juga akan menjadi penyelia halal. Dan kami sudah Hmm. berikan informasi kepada seluruh SPPG di seluruh Indonesia, jika di salah satu SPPG dari satu SPPG itu ada satu Muslim yang menjadi penerima manfaat, maka wajib mendapatkan sertifikat halal. Tetapi bagi daerah-daerah di mana 100% tidak ada Muslim atau 100% non-Muslim, maka kearifan lokal kami dapat akomodir. Oke. Baik, Pak, kita bergeser ke bukan permasalahan kalau yang ini. Ini ada berita yang terbaru yang baru saja mungkin dilakukan oleh BGN ya. Dapat wakil baru nih, Pak Iya, Dadan. Yang tadinya sudah ada satu tambah dua, Pak. iya Ini betul. sebenarnya seberapa urgent sampai harus punya tiga wakil, Pak? Ini apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada Pak Dadan? Saya kasih kamu dua lagi wakil. Apa sih, Pak, yang diceritakan atau apa? Pembicaraan seperti apa? Ya, begini kan Badan Gizi ini badan baru ya. Kita pada saat mendirikan Badan Gizi ini tidak membayangkan kemudian skop pekerjaannya akan sebesar yang sekarang. Dan ketika sudah berjalan, kelihatannya penguatan organisasi perlu dilakukan sehingga Pak Presiden pada tanggal 6 September 2025 di Hambalang mengatakan saya akan terus dukung Badan Gizi dengan melakukan penguatan dan akan menambah wakil di Badan Gizi Nasional. Saya kira ini sangat diperlukan dan Mas Jati mungkin sudah tahu bahwa tahun depan anggaran kita bernilai 268 triliun dengan standby budget 67 triliun sehingga totalnya 335 triliun. Ini kan menjadi anggota kabinet dengan anggaran terbesar dan saya kira untuk
mengelola anggaran sebesar itu, efektivitas organisasi perlu dilakukan, dan saya kira perlu tambahan eh, energi untuk menghandle beberapa isu spesial, seperti contohnya ketika ada Bu Nani SD yang bergabung di Badan Gizi, saya kira saya menjadi akan teringankan karena beliau kan ahli komunikasi. Jadi kami sudah akan berikan Bu Nani SD yang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang komunikasi publik dan investigasi. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih banyak menghilang dari publik dan Bu Nani yang akan muncul. Jadi saya akan mengelola hal-hal yang lebih operasional karena butuh pengawasan, butuh pengendalian, butuh monitoring dan juga butuh kunjungan-kunjungan ke daerah sehingga lebih ringankan. Kemudian ada juga wakil yang baru, yaitu Brigjen Polisi Sony Sonjaya. Itu orang yang sudah terbiasa dengan mengelola sistem, pengendalian operasi, dan lain-lain. Dan saya akan fokuskan beliau untuk mengelola operasional, sehingga saya teringankan untuk bidang koordinasi pengembangan sistem dan lain-lain. Sehingga saya nanti akan fokus ke bagaimana event inovasi dilakukan, kemudian keuangan lebih efektif, efisien, SDM akan lebih berkembang, dan lain-lain. Itulah akan kami lakukan bagi tugas masing-masing, dan saya kira kebutuhan organisasi memang menuntut adanya pembagian atau tambahan-tambahan personel baru, karena toh anggaran yang kami kelola juga memang besar sekali dan membutuhkan banyak pikiran. Nah, ini kan berarti bisa dikatakan ini saat-saat terakhir ya kita ngobrol sama Pak Dadan. Karena Mungkin tidak besok-besok sesering akan berganti mungkin tidak nggak sesering sesering ini ini. lagi ya kan, karena Akan sudah jadi ada yang menghandle, dan saya kira saya kebunani ya. fokus kepada improvement, inovasi, dan pengendalian, kemudian pengawasan dan lain-lain. Oke, Pak, ini ada hal lain juga yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan MBG ini yang dikatakan sebagai rawan terhadap korupsi sistemik. Ini ada bisa jadi dimanipulasi barang dan jasa, kurang transparan, ada potensi penggunaan bahan yang berkualitas rendah mungkin di beberapa SPPG yang mungkin jauh dari jangkauan BGN, Hmm. bahkan ya itu tadi ya ada keracunan yang terjadi. Ini bagaimana BGN menjawab dugaan-dugaan ini dan apa langkah konkret yang sudah disiapkan, apalagi dengan adanya tambahan penguatan organisasi yang ada gitu ya, untuk mencegah terjadinya ini korupsi sistemik. Ini, Mas Jati, ada dua risiko yang paling besar di dalam program makan bergizi. Satu adalah penyalahgunaan anggaran, yang kedua Mm-mm. gangguan kesehatan penerima manfaat. Ya. Kalau jujur saya ditanya, saya lebih takut kepada yang kedua dibandingkan yang pertama. Ya, kenapa? Yang pertama itu saya tidak takut karena begini, ketika anggaran Badan Gizi itu 75% itu dilakukan untuk intervensi pemenuhan gizi. Nah, uang itu tidak ada di Badan Gizi, uang itu ada di kas negara. Nah, Hmm. kemudian bagaimana pencairannya? Nah, pencairannya kami gunakan mekanisme eh, setiap SPG harus memiliki virtual account. Nah, Mm-mm. kemudian virtual account itu harus di-approve, diverifikasi oleh dua orang. Satu oleh kepala SPPG dan satu lagi oleh person in charge mitra. Mm. Jadi dua orang ini harus sepakat untuk bisa menggunakan anggaran untuk saling mengawasi, saling setuju. Kalau mereka berkoalisi, berkolusi, maka ini akan cepat kita ketahui dan aparat penegak hukum akan segera turun. Nah, kemudian setelah mereka menggunakan virtual account yang diverifikasi oleh dua orang, ada komponen biaya bahan baku dan juga operasional yang sifatnya at cost. Jadi sesuai dengan penggunaan. Dan Mm. penggunaan ini harus berbasis referensi harga pasar. Jadi kalau harga pasar telur saat itu di daerah itu 30.000, jangan coba-coba untuk maaf jadi 40.000, karena sebentar saja kita akan tahu. Karena satu SPG dengan SPG lain kita akan bandingkan eh, pertanggungjawabannya. Jadi eh, itu kalaupun misalnya ada apa siasat-siasat ya, contohnya ayam satu ekor yang
patokan kami harus dipotong 10, kemudian mereka potong 15. Nah, itu akan cepat ketahuan. Makanya kami mewajibkan setiap SPPG setiap hari eh, memasang menunya di media sosial agar kami bisa Hmm. mantau menu tersebut. Jadi pengawasan untuk hal seperti itu kami sudah lakukan dan uang itu kemudian pihak SPG yang mengusulkan budget anggaran itu, budgetnya, kemudian kami approve, masukkan ke aplikasi Sakti, kemudian anggaran itu akan turun dari KPPN langsung ke SPPG yang bersangkutan. Dan pihak mitra hanya boleh mengutak-atik uang insentif yang 2.000, yang 3.000 dan 10.000 untuk operasional dan bahan baku itu harus dipertanggungjawabkan berbasis referensi harga pasar tersebut. Jadi untuk berbagai pengawasan penggunaan anggaran, saya kira sulit sekali untuk melakukan kecurangan-kecurangan pada program makan bergizi, karena anggaran itu langsung kami berikan di level yang paling kecil, dan level paling kecil itu kami juga awasin. Kami juga awasi melalui inspektorat, melalui deputi pemantauan dan pengawasan, dan juga tentu saja masyarakat sekitarnya yang kemudian selalu melihat program ini dari setiap SPG yang disajikan. Jadi untuk penyalahgunaan anggaran saya tidak terlalu risau. Yang saya Hmm. agak risau justru bagaimana itu mengurangi bahkan menghilangkan menjadi nol kejadian. Karena ini rantainya panjang sekali, mulai dari pemilihan bahan baku, waktu processing, mekanisme processing, kemudian kelengkapan seluruh kebutuhan pada saat processing. Seperti contoh ya, dulu di Sukoharjo ketika processing sedang berjalan, gas habis. Nah, gas habis itu Hmm. kan menyebabkan si bahan olahan itu tertunda 3-4 jam, akhirnya basi. Dipaksakan masak Hmm. akhirnya menimbulkan gangguan pencernaan. Sama seperti yang terjadi di Garut ya baru-baru ini. Jadi ketika ayam woku-woku sudah selesai dimasak, ketika mau dikirim nasinya habis. Jadi untuk mengirim itu nasinya harus dimasak dulu. Jadi ada delay time. Jadi hal-hal yang seperti ini eh, hal yang teknis terjadi di lapangan yang eh, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, kelalaian-kelalaian itu masih bisa terjadi. Termasuk ya, mohon maaf nih, termasuk kondisi anak. Jadi pernah ada kejadian di satu tempat anak dalam keadaan sakit, kemudian makan bergizi dari BGN, dan kemudian karena sakit dia muntah. Nah, kemudian satu kelas muntah karena melihat temannya muntah. Nah, itu kan bisa jadi bahan berita. Kemudian juga jangan lupa sering ada keisengan yang terjadi ya. Contohnya berita lele ada belatungnya di Muntilan. Setelah kami cek ternyata dari 3.500 porsi hanya satu orang yang menemukan lele yang ada belatungnya. Kemudian saya tanya lelenya diapakan? Lelenya digoreng berapa menit? 15 menit. Kan tidak mungkin ada belatung hidup pada lele yang digoreng 15 menit. Kemudian coba lelenya dikirim gambarnya, ternyata lele yang dikirim itu seluruhnya tidak ada kepalanya. Nah, video yang beredar lelenya ada kepalanya. Jadi itu kadang-kadang keisengan. Kemudian yang terjadi di Bantul juga demikian. Dari 3.800 porsi, ada satu anak yang selalu menemukan, satu ada telur serangga, satu ada ulet, yang terakhir ada jangkrik. Yang menemukan anak yang sama. Jadi akhirnya kami datangin anak itu, kemudian kami tanya maksudnya apa gitu. Demikian juga di Halmahera Barat, ya kan. Ada anak yang tiba-tiba habis makan ayam goreng, kemudian ayam gorengnya ada belatung hidup. Dari 3.500 porsi, kok cuma anak itu saja yang ada, dan setelah ayamnya juga habis, ya habis dimakan gitu. Ketika ditanya ternyata dia iseng. Jadi hal-hal yang seperti itu ya luar biasa terjadi. Termasuk ada ibu-ibu yang tiba-tiba membuat video, ini kok makan begini cuma dengan tempe, nasinya juga begini. Ternyata dia bikin posting dari makanan yang susah sisa makan. Akhirnya dia minta maaf kepada publik, tapi jangan lupa bahwa video yang pertama sudah beredar. Karena di media sosial itu selalu media yang pertama yang kemudian dilihat orang, yang minta maafnya orang tidak lihat lagi. Itulah resiko yang kita hadapi ya, dan memang
di era seperti sekarang kita harus selalu cek and recheck, sabar menghadapi seluruhnya. Dan saya kira makanya saya agak takut dengan yang kedua itu karena bisa mudah viral hanya gara-gara keisengan. Baik, nampaknya begitu berat tantangannya, risikonya, walaupun cuma 2 poin, tapi berat semua. Nomor satu, walaupun tadi dianggapnya tidak terlalu khawatir Pak Dadan, tapi itu juga lumayan mengerikan ketika misalkan angka yang tahun depan menjadi 335 triliun ini sampai dikorupsi. Jangan sampai Pak ya. Nanti Tapi yang kan kedua, meskipun 335 triliun, tapi penggunanya banyak, tapi kan kecil-kecil. Mudah hmm, sekali diawasinnya. Yang kedua itu oke. yang saya tambah banyak SPPG, tambah banyak risiko karena rantai yang panjang, tambah banyak menerima Mm-mm. manfaat. Kondisi anak juga ketika menerima makan bisa sangat berbeda satu dengan yang lain. Oke, tentunya kita semuanya berharap bahwa apa yang selama ini kita dengarkan, apa yang kita dapatkan di media sosial terkait dengan keracunan lah, cerita-cerita yang tidak mengenakan ini bisa segera hilang dan para penerima manfaat benar-benar mendapatkan manfaat yang terbaik dari program yang begitu besar ini dari Insya Allah. Presiden Prabowo ya. Terima Insya Allah. kasih Sama-sama Pak Mas Dadan Yati. Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional sudah bergabung bersama Liputan 6 Talk. Semoga saja program ini menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Oke. Pak Dadan dan saudara, tentunya itu tadi perbincangan kita untuk meng-cross-check apa yang terjadi selama ini di Makan Bergizi Gratis. Sampai di sini Liputan 6 Talk, saya Jati Dharma. Salam SCTV.